Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Nugraheni Susilawati. Saya mahasiswa PPG Prajabatan, jurusan Bimbingan dan Konseling LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai gerakan transformasi Ki Hajar Dewantoro dalam perkembangan pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Transformasi pendidikan di Indonesia dari zaman penjajahan hingga saat ini mulai berkembang dengan perubahan menuju tatanan pendidikan yang lebih baik. Perubahan sistem pendidikan yang berubah-ubah disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan peserta didik. Pendidikan merupakan sebuah usaha sadar untuk menciptakan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Perjalanan pendidikan saat ini tidak terlepas dari sistem pendidikan sebelumnya. Pada zaman kolonial Belanda tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendidikan dengan mendirikan sekolah kabupaten yang hanya diperuntukkan bagi calon pegawai. Pada saat yang bersamaan didirikanlah sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas, di mana anak-anak diajarkan membaca, menulis, dan berhitung seperlunya guna membantu usaha dagang mereka. Pendidikan pada masa itu didasarkan pada golongan penduduk menurut keturunan atau lapisan kelas sosial dan golongan kebangsaan yang berlaku waktu itu. Ada banyak perbedaan bagi warga pribumi dari kelas sosial atas dan bagi pribumi dengan kelas sosial rendah. Pembatasan pendidikan bagi pribumi sudah mengekang kebebasan dalam belajar bagi seorang individu. Sayangnya hal tersebut juga terjadi pada zaman sekarang. Banyak anak yang tidak dapat menikmati bangku sekolah dengan berbagai faktor. Laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan ada 75.303 orang anak yang putus sekolah pada tahun 2021. Beberapa faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi. Ada juga yang senang bermain hingga enggan mau sekolah atau memilih kerja dan menikah dini. Melihat fenomena tersebut, Ki Hajar Dewantoro mengorganisir dan memperbaharui pendidikan nasional dengan mendirikan Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Pandangan Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan terlihat dari konsep mengenai tri pusat pendidikan, bahwa dalam kehidupan anak-anak terdapat 3 tempat penting yang menjadi pusat pendidikan bagi mereka. Yang pertama yaitu keluarga, di mana di dalam keluarga mendidik budi pekerti dan perilaku sosial. Yang kedua adalah perguruan, sebagai tempat mencari dan memberikan ilmu pengetahuan di samping kecerdasan intelektual. Dan yang ketiga adalah pergerakan pemuda, menjadi wilayah merdekanya pemuda untuk melakukan penguasaan diri yang sangat perlu bagi pembentukan watak. Tripusat pendidikan memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan dan pada dasarnya semua saling berkaitan dan saling kerjasama satu sama lain. Selain konsep tripusat pendidikan, Ki Hajar Dewantoro juga mencetuskan 5 asas pendidikan yang dikenal dengan Panca Dharma, yaitu kodrat alam, di mana memiliki makna bahwa secara lahiriah akal pikiran manusia dapat berkembang dan dikembangkan. Kemudian asas kemerdekaan dapat diartikan bahwasanya peserta didik diarahkan untuk merdeka secara lahir dan batin, baik pikiran maupun tenaganya. Yang ketiga adalah asas kebudayaan, yaitu asas yang menyadarkan peserta didik bahwa pendidikan didasarkan sebagai sebuah proses yang dinamis. Selanjutnya adalah asas kebangsaan, yang artinya dalam belajar peserta didik harus menumbuhkan rasa cinta tanah air. Terakhir adalah asas kemanusiaan, di mana diharapkan pendidik dapat mengatasi segala perbedaan dan diskriminasi daerah, suku, keturunan, dan agama. Konsep dan filosofi Ki Hajar Dewantoro inilah yang menjadi pedoman serta acuan bagi perkembangan pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Salah satunya adalah dikembangkannya kurikulum merdeka, supaya peserta didik dapat memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran,
sehingga nantinya tujuan dari pendidikan nasional tercapai, yaitu merdeka belajar, merdeka mengajar untuk Indonesia merdeka.